Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel G Official Auto. Hari ini kita mau mencoba Jetour T2 SUV 5 penumpang bergaya off-road. Kita mulai dari daerah Cilandak, Jakarta Selatan menuju BSD. Jadi kita mulai dari simulasi perkotaan lebih dulu, dan di BSD kita akan mencoba langsung di habitatnya di trek jalur off-road Pagedangan BSD. Buat teman-teman yang pengen lihat impresi soal eksterior dari mobil ini, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kita fokus untuk ngerasain rasa berkendara dari Jetour T2. Simak videonya sampai selesai. Oke, ini adalah first time kita cobain Jetour T2. Impresi pertama ketika duduk sebagai driver adalah memang mobil ini punya posisi duduk yang tinggi, commanding, dan artinya kita bisa ngeliat pandangan depan dengan sangat baik. Pengaturan joknya juga sudah fleksibel, kita bisa atur sedemikian rupa karena sudah ada pengaturan elektrik 8 arah ya. Kita bisa atur mundur, maju, reclining, tinggi rendah sampai ke bagian belakangnya. Dan juga didukung sama setir yang sudah bisa kita atur tilt dan teleskopik, modelnya up dan flat bottom, jadi cukup sporty, dilabur juga sama kulit yang cukup empuk, dan ada tekstur-tekstur seperti kulit jeruknya seperti ini. Tapi memang karena memang duduknya cukup tinggi ya, jadi area setir ini cukup mepet ke bagian paha. Memang ketika kita mau putar ataupun kita mau memanuver gitu ya, setirnya diputar secara penuh memang agak tricky gitu. Jadi ruang bebasnya tuh nggak terlalu banyak untuk di setirnya karena memang posisi duduknya memang defaultnya memang udah tinggi seperti ini. Ya memang aura-aura ataupun identitas off-roadnya dituangkan banget di interior dari Jetour T2, dimana banyak grip-grip untuk kasih kenyamanan ketika memang lagi off-road nantinya. Kayak misalkan di sebelah kanan sini di pilarnya juga ada grip, di bagian panel tengah juga ada, di sebelah kiri untuk penumpang juga ada, sampai ke belakang itu sudah ada hand gripnya. Jadi untuk supaya nggak terlalu tergoncang lah ketika memang lagi masuk ke jalur off-roadnya. Oke, kita masuk tol di daerah Kukusan, Limau sini. Jadi kita mau ke arah BSD, situasinya cukup macet, dan ketika dipakai di momen nggak terlalu cepat gitu ya, stop and go seperti ini, karakter dari sebuah transmisi DCT ini kerasa banget gitu. Jadi memang kayak endut-endutan kalau misalkan dipakai untuk kecepatan yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Ini juga agak tricky, kayak misalnya kita nggak gas aja dia kayak langsung maju mundur gitulah. Nah, saya spesifikasi dia pakai mesin Kunpeng Power 2000 cc dengan TGDI sudah turbo, dengan tenaga di 241,6 HP dan torsinya cukup besar di 375 Nm. Penggeraknya juga sudah pakai XWD Intelligent dengan kemampuan full wheel drive. Jadi nggak cuman kasih benefit ketika dipakai di jalan raya, tapi juga ada kemampuan nanti untuk dicoba di jalur off-road. Jadi pantas banget untuk kita buktikan bagaimana klaim dari Jetour yang bilang mobil ini tuh bisa hidup di dua alam. Nah, untuk kasih-kasihkan berkendara, mobil juga kasih ataupun dikasih beberapa opsi drive mode ya. Eco, normal, sport, rock, lalu juga ada snow, dan ada juga matte. Nah, ini opsi-opsi drive mode yang bisa nanti disesuaikan sama kebutuhan dan juga track yang ketika lagi dilalui sama Jetour T2. Jadi memang ngasih perbedaan ketika kita dari Eco pindah ke sport. Respon mesinnya langsung berubah, RPM juga langsung naik, dan langsung kerasa lebih cekatan ketika memang perpindahan dari normal ataupun eco ke langsung ke sport. Tapi memang rasanya ketika lagi pakai di perkotaan ataupun lagi komuter gitu ya, memang lebih cocoknya pakai eco ataupun normal, karena ketika dipakai sport nih rasanya tuh nggak terlalu enak untuk dipakai dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Cocoknya ketika memang sport memang dipakai untuk kecepatan yang lebih tinggi ataupun dipakai road trip. Cocok banget tuh ketika lagi dipakai di tol Trans Jawa ataupun tol Trans Sumatera. Secara spesifikasi dia punya wheelbase di 2800 mm, jadi cukup panjang untuk sebuah mobil SUV 5-seater ya. Jadi memang dimensinya nggak terlalu berlebihan lah, terutama di panjangnya ya, itu dia nggak sampai 5 meter, sekitar 4,7 sampai 4,8 meter. Yang menarik, kebanyakan mobil-mobil China itu menghilangkan tombol-tombol fisik teman-teman. Nah, tapi di Jetour T2 ini tombol-tombol fisiknya tuh masih dipertahankan, terutama di fungsi-fungsi AC ya. Ada tombol-tombol yang bisa kita jangkau di bagian tengah sini. Kemudian juga ada fitur-fitur penunjang lainnya, ada auto hold, lalu juga ada kamera 540 derajat, vehicle stability control, dan juga ada fitur hill descent controlnya yang sudah ada tombol utama ataupun tombol default yang tentunya memudahkan si pengemudi untuk ngatur ataupun juga mengaktifkan, serta juga menonaktifkan fitur-fitur yang ada di bagian tengah sini. Oke, saat ini rata-rata konsumsi BBM ya ada di
11,2 km per liter. Memang jaraknya ini belum bisa jadi acuan ya, karena masih sekitar 18 kilometeran. Nanti kita di BSD baru kita lihat, kita akumulasi berapa hasil dari konsumsi bahan bakar itu. Tadi udah dihitung sih sekitar 30-40 km ya, dari kita start di Cilandak Town Square sampai nanti itu di kawasan BSD Tangerang Selatan. Oke, kita udah ganti baju, jadi tandanya kita siap untuk cobain J30 di habitat aslinya. Kita cobanya di sirkuit off-road Pagedangan, dan ini udah bekasan teman-teman yang lain udah mencobanya. Sekarang giliran kita untuk mencoba J30 ini. Nggak sabar, kita cobain ya. Nah, sekarang dibalik kemudi J30 itu buat ngujinya di track light off-road. Karena habis diguyur hujan, lintasan yang udah disiapin jadi kayak kubangan. Obstacle-nya berlumpur dalam dan jadi lebih licin juga. Dari pengujian singkat tersebut, kita rangkum ada 5 modal pada J30 yang bikin aktivitas off-road ringan ini jadi kerasa lebih mudah, bahkan buat pemula sekalipun. Fitur pertama yang ngebantu di kondisi kayak gini adalah penggerak 4 roda cerdasnya, atau yang disebut XWD Intelligent 4-Wheel Drive. 4-wheel drive-nya bekerja secara full time, tapi karena cerdas, sistem bakal ngebagi tenaga dan torsi ke masing-masing roda sesuai kondisi jalan buat mastiin traksinya tetap optimal. Fitur kedua adalah pilihan drive mode yang banyak. Total ada 7 opsi dari Eco, Normal, Sport, Snow, Rock, Sand, dan Matte. Lalu ada juga pilihan X mode. Ngaktifinnya bukan diputar di knob ini ya, tapi ditekan. Fungsi utama dari X mode pada J30 itu adalah untuk menyediakan bantuan berkendara off-road yang cerdas dan otomatis, sehingga pengemudi dapat menaklukkan medan yang menantang dengan lebih mudah dan aman. Beberapa fungsinya adalah optimalisasi traksi, kemudian kemampuan crawling juga jadi lebih baik, serta mengintegrasikan respon dari beberapa sistem. Kayak contohnya traction control, hill descent control, electronic stability pole clamp, dan fungsi differential lock semuanya aktif, otomatis, dan adaptif sesuai kondisi jalan. Ketiga adalah fitur kamera 540 derajat. Ketika aktif, maka visual di head unit bukan cuma nampilin sisi kanan, kiri, depan, atau belakang aja. Utamanya adalah kasih view angle dari bawah. Ini berguna ketika mobil lagi di jalan trek yang blind spotnya besar. Keempat, informasi seputar off-road yang bisa kita pantau di head unitnya. Ya memang nggak terlalu banyak sih informasi yang ditampilin, tapi cukup menarik, ada informasi ketinggian genangan air. Dan kelima, dia pakai mesin bensin 2 liter turbo dengan tenaga 241 HP dan torsi 375 Nm. Outputnya lumayan badak nih, tentunya disalurin ke 4 roda dengan transmisi 7DCT yang umumnya digunakan di mobil sport ya. Ada beberapa tantangan ketika jenis transmisi ini dipakai untuk off-road. Pertama adalah risiko overheating jika terjebak di lumpur dalam dan terus memaksa mesin berputar sementara rodanya diam. Alhasil, gesekan pada plat kopling akan menghasilkan panas berlebih. Kedua adalah kurang halus saat posisi gigi rendah, yang mana ketika di jalur off-road umumnya gigi rendah lebih banyak terpakai. Ya emang sekali lagi, meski bergaya off-road, J30 itu memang bukan didesain untuk pure off-road atau untuk mobil kebutuhan off-road berat. Dia cuma didesain tangguh, bisa untuk off-road, tapi tetap penggunaannya diracik dengan poin utama kenyamanan berkendara di jalur non-aspal. Sebelum kita nguji ini mobil di track off-road, kita juga udah jajal lebih dulu di jalanan perkotaan dari Cilandak ke BSD. Total jarak tempuhnya 31,8 km. Dan konsumsi BBM yang didapat adalah 11,4 km per liter. Gimana? Sip atau skip buat mobil merek China bergaya off-road ini? Coba sampaikan di kolom komentar ya.